Aku saya yang mundur aja. Mentok Rada ya jauh. Mas. Oke. Oke. Ya udah. Ya, Oke Mas, update dong kemarin selamat juga ya. terima kasih. Sudah Ya, menang ini. Gimana nih artinya memang bakal meninggalkan dunia? betul. Sebenarnya saya alhamdulillah saya sudah terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu. Terus tentu nanti setelah pelantikan saya akan mulai aktif untuk bekerja di Indramayu. Jadi otomatis saya akan tinggal di sana, berpindah di sana. Dan sebenarnya saya pengen ngundang teman-teman media tadinya tuh, kalau nggak PSBB lagi kan, untuk kita makan bersama sambil berpamitan dari dunia entertainment secara official. Jadi saya nggak lagi bekerja sebagai seniman secara profesional, tapi bukan berarti nanti saya nggak boleh melakukan seni, kegiatan seni. Misalnya kalau berdrama atau apa ya boleh, itu kan anggap saja hobi. Tapi secara official saya tidak berprofesi, jadi tidak digaji dan berkontrak sebagai pemain sinetron gitu. Jadi rencana saya pelantikan itu di akhir Februari dan mulai aktif kerja di 1 Maret mungkin ya, dan seterusnya. Gimana Mas artinya pertimbangannya mau tidak mau ya memilih salah satu konsekuensinya harus Iya, meninggalkan. karena kan memang kalau saya di politik kan sebenarnya sudah hampir 10 tahun lah. Iya. Tapi memang kalau kita terpilih sebagai, kemarin saya pernah jadi anggota DPR kan memang tinggalnya di Jakarta. Dan sebagai anggota DPR itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Nanti ada lagi namanya reses, dan reses itu kalau sudah selesai, karena reses saya deket, maka saya punya waktu beberapa, dan itu biasanya suka main sinetron kadang-kadang, itu pun tidak secara profesional. Tapi kalau di Indramayu ya nggak mungkin saya datang syuting, Pak Wakil Bupatinya di mana? Lagi syuting, nah, kayaknya kan nggak enak kan. Jadi memang harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan begitu banyak sekali kerjaan yang harus saya, ini kan amanat ya, yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Jadi nggak bisa disambi, menurut saya tidak bisa disambi. Tapi seandainya nanti ada penampakan saya dalam persinetronan, itu bisa jadi dilakukan mungkin di hari Minggu, atau mungkin cuma 1 hari, itu pun nggak terlalu lama. Jadi bukan berarti stop sama sekali mengharamkan diri masuk TV sebagai pemain, ya enggak. Sebagai hobi, kan ada bupati yang hobinya mancing, jadi ketika libur dia pergi mancing. Ada yang hobinya main golf. Nah kebetulan karena saya tidak hobi main golf dan tidak hobi mancing, maka bisa jadi nanti saya hobinya kan berseni peran. Pertimbangannya apa sih Mas akhirnya nih lebih memilih politik dibandingkan dunia entertain yang membesarkan Mas sendiri? Iya, saya tidak mengingkari betapa besarnya jasa-jasa dan doa para fans atau orang yang mendukung dan menonton sinetron atau di entertainment, juga teman-teman pemilik production house, kru dan lain-lainnya, itu sangat berjasa dalam hidup saya. Tapi memang saya mungkin sudah di titik yang ingin mengembangkan diri, dalam artian ketika menjadi pemain sinetron kita bisa menghibur banyak orang. Mungkin se-Indonesia bisa nonton kita, terhibur. Tapi batasan saya cuma hanya bisa menghibur. Saya ingin berbuat lebih, misalnya menolong dalam konteks yang sebenar-benarnya. Ketika ada orang yang tidak punya rumah layak, kita bisa benahi. Kalau saya pakai honor sinetron saya paling cuma bisa benahi 1 atau 2 rumah. Ada anak yang tidak bisa sekolah, mungkin saya bisa sebagai orang tua asuh, mungkin 10 sampai 100 anak. Tapi kalau kita bicara 1000 anak, 10.000 anak, 1000 rumah, itu nggak akan mampu uang pribadi saya. Tapi ketika kita menjadi pejabat publik, khususnya di sini kepala daerah, maka dengan wewenang yang kita miliki, kita bisa berbuat, bisa membangun banyak sekolah, bisa membangun jembatan-jembatan yang selama ini orang nyebrang harus pakai getek dan takut tenggelam misalnya gitu. Maka sebagai bupati atau wakil bupati atau nanti menjadi gubernur, bisa melakukan secara real. Jadi bukan cuma sekedar menghibur, tapi bermanfaat dalam artian yang sebenar-benarnya. Itu mudah-mudahan nanti ketika saya sudah nggak ada di muka bumi ini, mungkin itu bisa menjadi amal jariah saya gitu, dan mengimbangi dosa-dosa saya yang begitu banyak. Tinggal di Indramayu kan bakal ninggalin hewan-hewan kesayangannya nggak? Nah, hewan-hewan kesayangan memang kemarin udah banyak yang dijual ya. Cara saya kan pergi dari Jakarta ke Indramayu, berarti nggak nyari uang di sini, uang keluar terus juga kesibukan, akhirnya banyak yang dijual. Lumayan lah buat menyambung hidup ketika sedang berkampanye. Jadi binatang tinggal 1/4, dan itu pun nanti akan saya bawa di sana sebagai binatang piaraan. Tapi bisa juga nanti setelah menyelesaikan masalah kesehatan, pendidikan, dan yang penting-penting lainnya, tidak ada salahnya juga nanti kita akan membuat kebun binatang di Indramayu sebagai sentra hiburan buat masyarakat, juga sentra edukasi. Jadi bukan cuma sekedar lihat binatang, tapi juga ada unsur edukasinya, seperti kayak misalnya pariwisata edukasi, atau anak-anak sekolah bisa datang ke sana untuk agribisnis, belajar agribisnis ke depannya gitu. Jadi bisa bikin kebun binatang di Indramayu nantinya setelah kita selesaikan urusan-urusan infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.